Kisah nyata horor pesugihan pemilik warung depan kos, dilema moral seorang mahasiswa. Aldo, seorang mahasiswa berusia 22 tahun, tinggal di sebuah kosan sempit di Jakarta. Kosan itu terletak di kawasan padat penduduk, di mana suara kendaraan dan keramaian jalanan menjadi latar belakang kehidupannya sehari-hari. Dinding-dinding kosan berwarna pudar, dan furnitur sederhana yang ada memantulkan betapa terbatasnya keadaannya. Aldo sangat bergantung pada kiriman uang dari orang tuanya yang tinggal di desa, di mana penghasilan mereka pas-pasan. Setiap pagi, Aldo bangun dengan semangat meski kadang rasa kantuk masih menyelimuti matanya. Ia harus mempersiapkan diri untuk kuliah dan menghadapi ujian skripsi yang semakin mendekat. Dengan anggaran yang sangat ketat, ia seringkali harus memilih makanan yang terjangkau, seperti mie instan atau nasi liwet yang dijual di warung dekat kosannya. Makanan di warung itu menjadi pilihan utama, karena harganya yang ramah di kantong dan rasa yang cukup memuaskan. Warung nasi liwet itu dikelola oleh Bukus, seorang pria parubaya yang terkenal ramah dan sangat memperhatikan pelanggan. Bukus selalu menyambut Aldo dengan senyuman lebar dan sapaan hangat. "Selamat datang, Aldo, mie liwet kesukaanmu sudah siap," ucap Bukus dengan nada ceria setiap kali Aldo datang. Aldo merasa nyaman di sana, seperti menemukan rumah kedua di tengah kesibukannya. Namun, di balik keramahan Bukus, ada misteri yang menyelimuti warung tersebut. Aldo mendengar desas-desus dari teman-temannya bahwa Bukus memiliki kekayaan yang melimpah. Warungnya selalu ramai pembeli, dan makanan yang disajikan selalu lezat. Banyak orang yang beranggapan bahwa ini bukan sekadar keberuntungan biasa. Suatu malam, setelah menyantap makan malam, Aldo merasakan perasaan aneh. Ia kembali ke kosan dan terbaring di tempat tidur, namun rasa gelisah menyelimuti. Ia merasa seolah ada yang memperhatikannya. Ketika terlelap, ia dihantui mimpi buruk yang mengganggu tidurnya. Dalam mimpinya, sosok bayangan gelap muncul, mengawasinya dengan tatapan tajam. Ketika terbangun, tubuhnya masih bergetar, dan jantungnya berdebar kencang. Keesokan harinya, Aldo kembali ke warung Bukus dengan hati yang sedikit berat. Ia ingin menikmati hidangan yang lezat, tetapi bayangan mimpi buruknya masih menghantui. Ia duduk di sudut warung dan memesan nasi liwet. Saat menunggu, ia melihat Bukus sedang sibuk melayani pelanggan lain. Dalam hati, Aldo berusaha memahami bagaimana Bukus bisa mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Aldo kemudian mulai memperhatikan sekelilingnya. Di luar jendela, ia melihat kehidupan masyarakat yang berjuang. Banyak orang yang tampak letih dan putus asa, berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan di sekitar kosannya penuh dengan ketidakpastian, dan Aldo merasa terjebak dalam siklus yang sama. Ia ingin mengubah nasibnya, tetapi merasa terhalang oleh keadaan. Saat makanan tiba, Aldo mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mengganggu. Ia melahap nasi liwet dengan lahap, tetapi rasa khawatir dan gelisah tidak kunjung reda. Setelah menyantap makanan, ia merasakan rasa kantuk yang luar biasa. Aldo pun pulang ke kosan dengan pikiran yang kacau, merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik kesuksesan Bukus dan warungnya. Hari-hari berlalu, dan Aldo terus berusaha fokus pada studi dan persiapan skripsinya. Namun, ketidakpastian dan rasa gelisah terus menghantuinya. Mimpi-mimpi buruk itu kembali muncul, menambah beban pikirannya. Ia mulai merasa bahwa kehidupannya yang sederhana ini mungkin tidak akan cukup untuk mencapai impian dan harapannya. Keinginan untuk sukses dan meraih kebahagiaan menjadi semakin membara, tetapi jalan yang harus dilalui tampak semakin gelap. Aldo bertekad untuk menemukan jawabannya. Ia merasa ada yang perlu diungkap di balik kesuksesan Bukus. Adakah risiko yang harus dibayar untuk mendapatkan semua itu? Dan apakah ia berani mengeksplorasi jalan yang mungkin berbahaya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut terus mengusik pikirannya, mendorongnya untuk menyelidiki lebih dalam tentang pesugihan yang selama ini ia dengar, meski hatinya dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Setelah malam yang penuh mimpi buruk, Aldo tidak bisa mengabaikan perasaan gelisah yang terus menghantui pikirannya. Ia merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahnya.
Dalam upayanya untuk memahami apa yang terjadi, Aldo memutuskan untuk menggali lebih dalam mengenai Bukus dan kesuksesan warung nasi liwetnya. Hari berikutnya, Aldo kembali ke warung dengan harapan bisa berbincang lebih banyak dengan Bukus. Suasana di warung itu tampak ramai seperti biasa, dengan pelanggan yang datang dan pergi, serta aroma nasi liwet yang menggugah selera. Namun, kali ini, Aldo merasa ada ketegangan di udara. Ia memilih duduk di meja dekat jendela, memperhatikan Bukus yang melayani pelanggan dengan cekatan. Setelah beberapa saat, Aldo memberanikan diri untuk menghampiri Bukus. "Bukus, bolehkah saya bertanya sesuatu?" Tanyanya, sedikit ragu. Bukus menatap Aldo dengan senyuman hangatnya. "Tentu, Aldo, ada yang ingin kamu ketahui." Aldo terdiam sejenak, mempertimbangkan kata-katanya. "Saya penasaran, bagaimana bisa warung ini selalu ramai? Apa rahasianya?" Bukus tertawa kecil, tetapi ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat Aldo merasa ada yang lebih dalam dari sekadar rahasia dagang biasa. "Ah, itu hanya keberuntungan, Aldo. Siapa yang tahu? Yang penting, saya mencintai apa yang saya lakukan," jawab Bukus sambil berusaha terlihat biasa. Namun, Aldo tidak puas dengan jawaban itu. Ia mulai menyelidiki lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, ia mendengar dari teman-temannya tentang desas-desus yang beredar di kampus mengenai Bukus. Beberapa orang mengatakan bahwa Bukus terlibat dalam praktik pesugihan, menggunakan kekuatan gaib untuk mencapai kesuksesan. Aldo terkejut mendengarnya, tetapi rasa ingin tahunya semakin menggelora. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut di internet. Artikel-artikel tentang pesugihan dan praktik okultisme mengungkapkan bahwa banyak orang yang terjerat oleh godaan kekayaan instan. Aldo membaca tentang bagaimana pesugihan seringkali melibatkan pengorbanan, baik jiwa maupun benda berharga. Seiring dengan bertambahnya pengetahuannya, rasa takut dan ketertarikan mulai menyatu dalam dirinya. Suatu malam, Aldo memutuskan untuk kembali ke warung. Saat ia duduk menikmati hidangan, ia melihat Bukus melakukan sesuatu yang tidak biasa. Bukus tampak melakukan ritual kecil di belakang warung, jauh dari perhatian pelanggan. Aldo mengamati dengan seksama, hatinya berdebar. Bukus menyalakan lilin dan menaruh persembahan berupa buah-buahan dan beras di atas meja kecil. Dalam sekejap, Aldo merasakan ketegangan yang mencekam. Ia merasa seolah-olah sedang mengintip sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Ketika Bukus mulai berbisik dalam bahasa yang tidak dikenal, Aldo merasa seolah ada kekuatan gaib yang berputar di sekelilingnya. Ia tidak bisa menjauhkan pandangannya. Rasa ingin tahunya membawanya lebih dekat, meski hati kecilnya memperingatkan untuk menjauh. Setelah ritual selesai, Bukus kembali melayani pelanggan seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, Aldo tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar keberuntungan di balik kesuksesan Bukus. Di benaknya, pertanyaan-pertanyaan terus muncul, apa yang sebenarnya Bukus lakukan? Siapa yang dia sembah? Dan apa harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekayaan tersebut? Aldo merasa terjebak dalam perasaannya. Di satu sisi, ia ingin mengetahui lebih banyak tentang pesugihan dan kekayaan instan, tetapi di sisi lain, ia takut akan konsekuensi yang mungkin akan dihadapinya. Ketertarikan itu semakin membara, dan ia mulai berpikir tentang kemungkinan untuk melakukan pesugihan sendiri. Mimpinya untuk sukses dan meraih kehidupan yang lebih baik tampak semakin dekat, namun ia juga merasakan bayang-bayang kegelapan yang mengintai. Saat pulang ke kosan, Aldo merasakan perasaan campur aduk. Ia ingin melupakan semua yang telah dilihatnya, tetapi ketertarikan terhadap kekayaan dan kekuasaan membuatnya merasa terikat. Ia berpikir tentang kehidupannya yang sederhana, tentang orang tuanya yang berjuang keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Keinginan untuk membantu mereka dan meraih impian menjadikan Aldo semakin terjebak dalam jerat kesuksesan yang memikat namun berbahaya. Keesokan harinya, Aldo duduk di depan laptopnya, melakukan riset lebih dalam tentang pesugihan. Ia menemukan berbagai metode dan ritual yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam praktik tersebut.
Setiap informasi yang didapatnya semakin memperkuat niatnya untuk mengeksplorasi kemungkinan melakukan pesugihan, meskipun hatinya berbisik untuk berpikir dua kali. Aldo tahu bahwa langkah ini bisa mengubah hidupnya selamanya, tetapi rasa ingin tahunya semakin mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Ia mulai merencanakan cara untuk bertemu dengan dukun yang dapat membantunya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah jalan untuk meraih kebahagiaan yang selama ini dicari. Namun, dalam benaknya, ada suara yang berteriak, memperingatkan agar tidak terjebak dalam kegelapan yang mengintai. Hari-hari berlalu, dan ketertarikan Aldo terhadap pesugihan semakin menguat. Setiap kali ia mengunjungi warung nasi liwet Bukus, perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ia merasakan kenyamanan dan keakraban dengan Bukus dan makanan enak yang disajikan. Namun, di sisi lain, bayangan ritual dan cerita mistis tentang pesugihan terus menghantuinya. Aldo merasa terjebak antara dunia nyata dan dunia yang tidak terlihat. Suatu sore, setelah selesai kuliah, Aldo memutuskan untuk kembali ke warung. Ia merasa perlu mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan, terutama setelah menyaksikan ritual Bukus yang membuatnya terpesona sekaligus ketakutan. Saat ia memasuki warung, aroma nasi liwet yang menggoda menyambutnya, dan Bukus sedang sibuk melayani pelanggan lain. Aldo memilih duduk di sudut yang sama seperti biasa. Setelah beberapa saat, ketika suasana mulai tenang, Aldo memberanikan diri untuk memulai percakapan. "Bukus, ada satu hal yang ingin saya tanyakan lagi," katanya, berusaha terdengar santai. Bukus menatapnya, seolah bisa membaca kegelisahan di wajah Aldo. "Tentu, Aldo, apa yang ingin kamu tahu?" Aldo berusaha mengumpulkan kata-kata. "Saya dengar banyak orang berbicara tentang pesugihan. Apakah itu benar-benar ada?" Bukus terdiam sejenak, dan senyum di wajahnya mulai memudar. "Pesugihan adalah hal yang rumit, Aldo. Kadang, orang-orang mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Mereka terjebak dalam janji-janji manis, tetapi harga yang harus dibayar bisa sangat mahal." Mendengar penjelasan itu, Aldo merasa semakin tertarik. Tapi, bagaimana cara kerjanya? Apa sebenarnya yang terjadi? Bukus menatap Aldo dengan serius. "Ada banyak metode. Beberapa orang melakukan ritual dengan memanggil makhluk halus, sementara yang lain menggunakan tumbal. Namun, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Banyak yang tidak menyadari betapa dalamnya jurang yang mereka masuki." Aldo merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pesugihan bisa memiliki dampak yang begitu besar. Namun, rasa ingin tahunya masih memanggilnya. Ia ingin tahu lebih banyak, meskipun suara hati kecilnya memperingatkan untuk berhati-hati. Setelah percakapan itu, Aldo mulai mencari informasi lebih lanjut tentang dukun yang mungkin bisa membantunya. Ia bertanya kepada teman-temannya dan mencari di internet. Dari berbagai sumber yang ia baca, ia menemukan bahwa banyak orang menganggap dukun sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka dipercaya dapat memberikan bimbingan dalam melakukan ritual pesugihan. Suatu malam, Aldo bertemu dengan seorang teman lama yang pernah mendengar tentang dukun di daerah pinggiran Jakarta. Teman itu bercerita tentang seorang dukun yang sangat terkenal, konon bisa memberikan keberuntungan kepada siapapun yang memintanya. Aldo merasa tertarik untuk mencarinya, tetapi keraguan mulai merayapi pikirannya. Apakah ia benar-benar siap untuk terluka dan terjebak dalam dunia yang gelap? Keesokan harinya, Aldo memutuskan untuk pergi ke tempat tinggal dukun tersebut. Dengan hati berdebar, ia mencari alamat yang diberikan temannya. Ketika sampai di lokasi, ia terkejut melihat suasana sekitar. Tempat itu terlihat kumuh dan sepi, kontras dengan kesuksesan yang ingin dicapainya. Namun, rasa ingin tahunya lebih kuat dari rasa takutnya. Ia memasuki rumah dukun yang tampak tua dan misterius. Di dalam, aroma dupa dan lilin membaur menjadi satu, menciptakan atmosfer yang menakutkan namun memikat. Dukun itu, seorang wanita tua dengan tatapan tajam, menyambutnya dengan senyuman misterius. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanyanya dengan suara serak.
Aldo merasa gugup tetapi berusaha menjelaskan niatnya. Saya ingin tahu tentang pesugihan. Saya ingin meraih kesuksesan dan kekayaan. Dukun itu mengangguk, tetapi matanya menyiratkan bahwa ia tahu apa yang sebenarnya Aldo inginkan. Kekayaan tidak datang tanpa harga. Apakah kau siap untuk membayar? Tanyanya, dan Aldo merasakan ketegangan di lehernya. Ia mulai meragukan keputusannya, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Aldo merasa terjebak dalam kebingungan. Di satu sisi, ia ingin mencapai impian dan membantu keluarganya, tetapi di sisi lain, ia takut akan konsekuensi yang mungkin akan dihadapi. Dukun itu melanjutkan, ada syarat-syarat yang harus kau penuhi. Setiap ritual memiliki tumbal dan pengorbanan. Apakah kau siap? Aldo terdiam. Ia merasa terjebak dalam dilema. Keinginannya untuk meraih kesuksesan bertabrakan dengan suara hati yang menjerit untuk tidak terjerumus ke dalam kegelapan. Namun, saat ia memikirkan hidupnya yang sederhana, harapan untuk mengubah nasibnya menjadi semakin kuat. Aldo akhirnya memutuskan untuk kembali ke kosan. Ia merasa bingung dan tertekan. Dalam perjalanan pulang, pikirannya berputar tentang kemungkinan yang ada di depan. Ia tahu bahwa pesugihan bisa menjadi jalan pintas untuk mencapai impian, tetapi ia juga merasa ada yang tidak beres. Ketika ia melihat orang-orang di sekelilingnya berjuang, ia mulai memahami betapa berbahayanya keputusan yang akan diambilnya. Setibanya di kosan, Aldo merenungkan semua yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Ketertarikan yang berbahaya ini mulai menggerogoti jiwa dan pikirannya. Ia tahu, jika tidak hati-hati, ia bisa terjerat dalam jaring pesugihan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam keadaan bingung, Aldo memutuskan untuk tidur, berharap bisa menemukan jawaban dalam mimpinya. Namun, ketika ia terlelap, bayang-bayang gelap itu kembali menghantuinya, memperingatkannya bahwa jalan yang dipilihnya mungkin tidak seindah yang dibayangkan. Setelah pertemuannya dengan dukun, Aldo tidak bisa menghapus rasa penasaran yang terus menggerogoti pikirannya. Ia merasakan ketegangan yang mencekam, seolah ada sesuatu yang menunggunya di ujung jalan. Keputusan untuk melangkah lebih jauh ke dalam dunia pesugihan mulai menguat, meski ada suara hati yang terus memperingatkan tentang bahaya yang mengintai. Beberapa hari kemudian, Aldo kembali ke warung nasi liwet Bukus. Suasana di warung tampak ramai seperti biasa, tetapi kali ini, Aldo merasa lebih waspada. Ia ingin mendengar lebih banyak tentang ritual yang dilakukan Bukus, berharap bisa menggali informasi lebih dalam tentang cara pesugihan yang sebenarnya. Ia tahu bahwa langkah ini bisa membawanya ke jalur yang tak terduga. Setelah menyantap hidangan, Aldo memutuskan untuk bertanya lagi pada Bukus. Bukus, saya penasaran, bagaimana ritual pesugihan itu dilakukan? Bukus menatapnya dengan serius, seolah tahu bahwa Aldo sedang berada di ambang keputusan besar. Ritualnya kompleks, Aldo. Setiap orang memiliki cara yang berbeda, tetapi umumnya melibatkan pengorbanan. Aldo merasa jantungnya berdebar. Pengorbanan, apa yang harus dikorbankan? Tanya Aldo, berusaha menahan rasa takut yang mulai menggelora. Bukus menghela napas, tampak berpikir sejenak. Tumbal seringkali berupa jiwa seseorang, tetapi bisa juga benda berharga. Pengorbanan itu dilakukan dalam ritual tertentu, di mana makhluk halus akan dipanggil untuk memberikan kekayaan. Rasa ingin tahunya semakin mendalam. Aldo mendengarkan dengan seksama setiap kata Bukus. Ia mulai membayangkan bagaimana ritual itu dilakukan, bagaimana suasana mencekam saat memanggil makhluk gaib yang akan mengubah hidupnya. Bukus melanjutkan, setiap ritual memerlukan sesaji. Buah-buahan, beras, lilin, dan benda-benda lain yang dianggap sakral. Itu semua harus disusun dengan benar di altar. Setelah mendengar penjelasan itu, Aldo merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia terpesona oleh ide untuk mendapatkan kekayaan, tetapi di sisi lain, ia mulai merasakan beratnya tanggung jawab dari pengorbanan yang harus dilakukan. Namun, ketertarikan untuk mengetahui lebih jauh semakin menguat. Aldo memutuskan untuk menyaksikan ritual secara langsung.
Malam itu, Aldo kembali ke warung, berharap bisa melihat langsung bagaimana Bukus melaksanakan ritual pesugihan. Ketika malam semakin larut dan pelanggan mulai berkurang, Bukus mengundang Aldo untuk melihat bagian belakang warung. "Ayo, saya akan menunjukkan sesuatu padamu," katanya dengan nada misterius. Aldo mengikuti Bukus ke ruang belakang yang gelap dan sempit. Di sana, ia melihat altar kecil yang dihiasi dengan lilin dan sesaji. Aroma dupa memenuhi udara, menciptakan suasana yang menegangkan. Bukus mulai menyiapkan persembahan, menyusun buah-buahan dan beras di atas altar dengan hati-hati. "Ini adalah ritual yang sangat penting, Aldo. Jika tidak dilakukan dengan benar, semuanya bisa berbalik melawan kita," kata Bukus, suaranya serak. Aldo memperhatikan setiap gerakan Bukus dengan seksama. Ketika Bukus mulai berbisik dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti, Aldo merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Suara lilin yang menyala dan aroma dupa menciptakan atmosfer yang mencekam. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mendekat, makhluk gaib yang dipanggil Bukus untuk hadir. Tiba-tiba, Aldo melihat bayangan gelap melintas di sudut matanya. Ia terkejut dan berusaha menenangkan diri. "Jangan takut, Aldo. Ini hanya makhluk yang datang untuk membantu kita," kata Bukus, tetapi nada suaranya tidak meyakinkan. Aldo merasakan perasaan campur aduk, ketertarikan, ketakutan, dan kebingungan melanda pikirannya. Setelah beberapa saat, Bukus mulai melakukan ritual dengan lebih intens. Ia mengambil sebuah pisau kecil dan mulai mengiris buah yang disiapkan. Sebagai persembahan, Aldo mengawasi dengan cermat, merasakan ketegangan yang meningkat. "Ingat, setiap pengorbanan memiliki harga. Apapun yang kita minta, kita harus siap membayarnya," ujar Bukus, seolah membaca pikiran Aldo. Aldo merasa mual melihatnya. Dia ingin mundur, tetapi rasa ingin tahunya mengikatnya di tempat. Ia merasa seolah terjebak dalam jaring yang semakin mengikatnya, dan suara di dalam hatinya berteriak untuk berhenti. Namun, keinginannya untuk sukses semakin menguat. Ketika ritual selesai, Bukus menyalakan lilin dan memasang sesaji di altar. Aldo merasakan perubahan suasana yang mencengkeram hatinya. Bukus memanggil makhluk gaib dengan suara yang penuh karisma. "Datanglah, wahai makhluk yang mengawasi kekayaan. Berikanlah kami apa yang kami inginkan," serunya. Aldo merasa tergetar, seolah ada energi yang mengalir di sekelilingnya. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya seolah tidak bisa bergerak. Dalam ketegangan itu, ia melihat bayangan gelap muncul di belakang Bukus. Aldo terperangah, menyadari bahwa ia telah terjerat dalam dunia yang tidak bisa dipahami. Makhluk itu tampak mengawasi, dan Aldo merasakan ketakutan yang mendalam. Setelah ritual selesai, Bukus menatap Aldo. "Kau lihat, Aldo, ini adalah kekuatan yang bisa kita panggil. Tetapi ingat, kekuatan ini bukan tanpa konsekuensi." Aldo merasa tertegun, hatinya bergetar dengan campuran rasa takut dan ketertarikan. Ia tahu bahwa ia telah menyaksikan sesuatu yang tidak bisa diabaikan, dan ia harus memikirkan keputusan berikutnya dengan sangat hati-hati. Dalam perjalanan pulang, Aldo merenungkan semua yang telah dilihatnya. Ia menyadari bahwa pesugihan bukanlah sekadar jalan pintas menuju kekayaan, tetapi juga sebuah permainan berbahaya yang bisa menghancurkan hidupnya. Ketika ia terbaring di tempat tidur, bayangan gelap itu terus menghantuinya, memperingatkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dalam benaknya, suara hati itu berbisik bahwa ia harus segera mengambil keputusan, sebelum terlambat. Setelah menyaksikan ritual yang menegangkan, Aldo kembali ke kosan dengan pikiran yang berkecamuk. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan gelap yang ia lihat selama ritual terus menghantuinya. Rasa ingin tahunya dan ketakutannya berbaur menjadi satu, menciptakan ketegangan yang tak tertahankan. Ia tahu bahwa ia berada di ambang keputusan besar, tetapi langkah apa yang harus diambil? Ketika pagi tiba, Aldo merasa lelah secara fisik dan mental. Ia menghabiskan waktu berjam-jam merenung tentang apa yang telah ia saksikan. Pesugihan bukan hanya sekadar ritual, itu adalah jalan berbahaya yang bisa menghancurkan hidupnya. Namun, di sisi lain,
keinginan untuk meraih kekayaan dan membantu keluarganya semakin membara. Ia mencari cara untuk menenangkan pikirannya. Aldo memutuskan untuk menemui dukun yang pernah ia temui, berharap bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan. Ia ingin memastikan bahwa langkah selanjutnya tidak akan membawa dampak buruk pada dirinya dan orang-orang terdekatnya. Setelah beberapa jam berkeliling, Aldo akhirnya sampai di rumah dukun. Suasana di sekitar tempat itu terasa lebih mistis dibandingkan sebelumnya. Dukun itu membuka pintu dengan senyuman, tetapi Aldo merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam diri wanita tua itu. "Apa yang kau cari, Aldo?" tanyanya dengan nada yang penuh misteri. Aldo merasa ragu sejenak, tetapi ia tahu bahwa ia harus mengungkapkan ketakutannya. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang ritual yang saya lihat. Saya khawatir tentang konsekuensi yang mungkin terjadi jika saya terlibat dalam pesugihan," ungkap Aldo dengan suara bergetar. Dukun itu mengangguk, seolah sudah menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh orang-orang yang datang padanya. "Kekayaan datang dengan harga. Setiap pengorbanan yang kau lakukan akan memengaruhi hidupmu dan orang-orang di sekitarmu. Kau harus siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi," jelasnya, nada suaranya tegas. Aldo merasa terjebak dalam dilema. Ia ingin mendapatkan keberuntungan, tetapi ia juga tidak ingin mengorbankan orang-orang yang dicintainya. "Apa yang harus saya lakukan jika saya ingin keluar dari semua ini?" tanya Aldo, berharap mendapatkan solusi. Dukun itu menatapnya dalam-dalam. "Kau harus memutuskan sendiri, tetapi ingat, semakin dalam kau terjerat, semakin sulit untuk keluar." Setelah pertemuan itu, Aldo merasa semakin bingung. Ia pulang dengan pikiran yang penuh dengan keraguan. Di satu sisi, harapan untuk memperbaiki hidup dan membantu keluarganya terus mengintai. Namun, suara hati kecilnya berteriak untuk mengingatkan bahwa pesugihan adalah jalan berbahaya yang bisa menghancurkan segalanya. Ketika malam tiba, Aldo kembali ke warung nasi liwet Bukus. Ia merasa terpaksa untuk mencari tahu lebih banyak. Saat ia memasuki warung, ia merasakan nuansa yang berbeda. Bukus sedang sibuk melayani pelanggan, tetapi Aldo bisa merasakan ketegangan di udara. Ia merasa seolah-olah semua orang di sekitarnya tahu tentang keputusan yang akan diambilnya. Aldo memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bukus. "Bukus, saya ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana ritual bekerja. Apa yang perlu saya lakukan agar bisa terlibat?" tanya Aldo dengan tekad yang mulai menguat. Bukus menatapnya dengan serius, senyumnya hilang seketika. "Aldo, ini bukan permainan. Kau harus siap dengan segala konsekuensi." Mendengar peringatan Bukus, Aldo merasakan ketakutan yang mendalam. Namun, keinginan untuk mendapatkan kekayaan terus membara di dalam dirinya. Bukus menjelaskan bahwa untuk memulai ritual, Aldo harus mempersiapkan sesaji dan menentukan tumbal yang akan dikorbankan. Setiap ritual memiliki syarat yang harus dipenuhi. Tanpa itu, semua usaha akan sia-sia, kata Bukus, menjelaskan dengan nada yang mengancam. Aldo merasa seolah terjebak dalam jaring yang semakin mengikat. Ia tahu bahwa keputusan ini bisa mengubah hidupnya selamanya. Namun, ketertarikan untuk mengubah nasibnya terlalu kuat. Dalam benaknya, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia merasa siap melakukan apapun untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Malam itu, Aldo pulang ke kosan dengan pikiran yang penuh dengan strategi. Ia mulai merencanakan ritual yang akan dilakukan. Rencana itu melibatkan pengorbanan yang tidak mudah, tetapi ia yakin bahwa semua ini adalah langkah untuk meraih kesuksesan. Ia melihat kehidupan sekelilingnya yang penuh kesulitan dan merasa bahwa pesugihan adalah satu-satunya jalan keluar. Aldo mulai mencari informasi tentang apa yang diperlukan untuk melakukan ritual. Ia mencari benda-benda yang akan digunakan sebagai sesaji dan berusaha untuk menentukan tumbal yang tepat. Dalam pikirannya, semua ini adalah cara untuk mencapai kebahagiaan yang selama ini dicari. Namun, di sudut hatinya, ia merasakan ketidakpastian yang mendalam. Saat malam semakin larut, Aldo terbaring di tempat tidur, memikirkan semua yang telah diputuskan.
Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, tetapi keinginan untuk sukses mengalahkan semua keraguan. Dalam kegelapan, ia merasa seolah sedang melangkah menuju kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Ia bertekad untuk melanjutkan, meskipun semua tanda peringatan berkedip di hadapannya, seolah mengingatkan bahwa jalan yang dipilihnya adalah jalan berbahaya. Setelah malam yang penuh dengan rencana dan keputusan, Aldo merasakan ketegangan yang membara di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ritual pesugihan yang akan dilakukan memerlukan keberanian dan persiapan yang matang. Dalam pikirannya, gambaran kekayaan dan kesuksesan mulai membayangi semua keraguan yang tersisa. Ia ingin membantu keluarganya dan mengubah nasib hidupnya yang penuh dengan keterbatasan. Aldo mulai mengumpulkan barang-barang yang diperlukan untuk ritual. Ia membeli buah-buahan segar, beras, lilin, dan beberapa benda lain yang dianggap sakral. Setiap kali ia memasukkan barang ke dalam keranjang, perasaan campur aduk menghantuinya. Ia merasa seolah sedang bersiap untuk sebuah pertarungan yang besar, tetapi dengan harga yang tidak terbayangkan. Malam ritual tiba. Aldo merasa berdebar-debar saat memasuki warung bukus. Suasana di dalam warung tampak berbeda, ada ketegangan di udara, dan aroma dupa mulai memenuhi ruang. Bukus menatap Aldo dengan serius. "Kau sudah siap?" tanya Bukus, suaranya tegas. Aldo mengangguk, tetapi jantungnya berdebar kencang. "Saya siap," jawabnya, meski dalam hati ia merasa ragu. Mereka menuju ke ruang belakang, tempat di mana ritual akan dilakukan. Aldo merasakan suasana menakutkan saat melihat altar yang sudah disiapkan. Bukus mulai menata sesaji dengan hati-hati, menempatkan setiap benda di posisi yang tepat. "Ingat, Aldo, setiap detail harus sempurna. Jika ada yang salah, segala sesuatu bisa berbalik melawan kita," katanya, nadanya penuh peringatan. Aldo mengamati dengan seksama setiap langkah Bukus. Ia menyaksikan bagaimana Bukus menyalakan lilin dan mengatur buah-buahan di altar. Setelah semua siap, Bukus memulai ritual dengan memanggil makhluk halus. "Wahai makhluk yang mengawasi kekayaan, datanglah kepadaku. Berikanlah kami apa yang kami inginkan," ujarnya dengan suara yang penuh karisma. Aldo merasa merinding saat mendengar suara Bukus. Dalam benaknya, ia membayangkan kekayaan yang akan datang. Namun, ketakutan juga mulai merayapi hatinya. Ia ingat semua peringatan yang diberikan oleh dukun tentang harga yang harus dibayar. Dalam keheningan yang mencekam, Aldo merasa seolah ada sesuatu yang mendekat. Setelah beberapa saat, Bukus mengambil pisau kecil dan mulai mempersiapkan pengorbanan. Aldo melihat dengan cemas saat Bukus mengiris buah sebagai simbol pengorbanan. "Ini adalah bagian dari ritual. Kita harus menunjukkan kesediaan kita untuk membayar harga," jelas Bukus, tetapi Aldo merasa semakin tertekan. Saat Bukus menyelesaikan ritual dan mengangkat pisau, Aldo merasa gelisah. "Apa yang akan kita korbankan?" tanyanya, suaranya bergetar. "Kita perlu menentukan tumbal yang tepat. Tanpa itu, ritual ini tidak akan berhasil," jawab Bukus, matanya berkilau dengan semangat yang menakutkan. Aldo mulai merenung, berpikir tentang konsekuensi dari tindakan yang akan diambil. Aldo merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tahu bahwa keputusan ini akan membawa dampak besar bagi hidupnya, tetapi keinginan untuk meraih kesuksesan terus membara. Bukus kemudian menjelaskan bahwa tumbal yang baik adalah seseorang yang memiliki hubungan emosional dengan pelaku ritual. Itu akan membuat energi ritual lebih kuat, tambahnya. Saat mendengar pernyataan itu, Aldo merasa cemas. Siapa yang akan menjadi tumbal? Dalam pikirannya, ia mulai berpikir tentang orang-orang terdekatnya. Rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya, tetapi rasa ingin tahunya dan ambisi untuk sukses mengalahkan semua keraguan. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan ini, meskipun harga yang harus dibayar terasa sangat tinggi. Setelah beberapa saat berpikir, Aldo membuat keputusan yang sulit. Ia akan melakukan ritual tanpa tumbal manusia, tetapi dengan menggunakan benda berharga yang dimilikinya. Bukus tampak sedikit kecewa, tetapi ia tidak mengeluh. "Baiklah, jika itu pilihanmu. Namun, ingat,
Setiap pengorbanan memiliki konsekuensi, kata Bukus, suaranya penuh peringatan. Ritual pun dilanjutkan. Aldo merasakan ketegangan yang luar biasa saat Bukus memanggil makhluk gaib dengan lebih intens. Suasana di ruangan semakin mencekam, dan Aldo merasa seolah-olah ada energi yang mengalir di sekelilingnya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat. Dalam kebisingan ritual, Aldo merasakan ketakutan yang mendalam. Ketika ritual hampir selesai, Bukus mengangkat tangannya, dan Aldo merasakan getaran kuat yang melanda ruangan. Kekayaan akan segera datang, Aldo. Tapi ingat, kau harus siap dengan segala konsekuensi, kata Bukus dengan nada tegas. Aldo merasa tertegun, menyadari bahwa ia telah melangkah ke dalam dunia yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Saat ritual berakhir, Bukus menyalakan lilin terakhir dan mengucapkan mantra terakhir. Aldo merasakan kelegaan sekaligus ketakutan. Ia tahu bahwa hidupnya akan segera berubah, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Dalam kegelapan malam, ia merasa bahwa ia telah menandatangani perjanjian dengan kegelapan. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, menantikan hari-hari yang akan datang dengan harapan dan ketakutan yang menggelayuti pikirannya. Aldo tahu bahwa ia harus bersiap menghadapi dampak dari keputusan yang telah diambilnya. Dalam benaknya, suara hati itu kembali berbisik, memperingatkan bahwa setiap langkah yang diambilnya semakin mendekatkannya pada kegelapan yang tidak dapat ia hindari. Hari-hari setelah ritual pesugihan berlangsung dengan penuh ketegangan, Aldo merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Kekayaan mulai mengalir, dan ia merasa seolah-olah semua impiannya akhirnya terwujud. Namun, kebahagiaan itu datang dengan bayang-bayang kelam yang mengintai di belakangnya, mengingatkan bahwa harga yang harus dibayar mungkin lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Dalam minggu-minggu pertama setelah ritual, Aldo merasakan keberuntungan yang luar biasa. Ia mulai mendapatkan proyek freelance yang memberi imbalan uang yang lebih dari cukup, dan ia bisa membeli barang-barang yang selama ini diimpikan. Teman-temannya pun mulai memperhatikannya, mereka terkesima dengan perubahan hidupnya. Aldo merasa bangga, tetapi di dalam hatinya, ada rasa cemas yang terus menggerogoti. Setiap malam, sebelum tidur, Aldo tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Mimpi buruk yang dulu menghantuinya kini kembali, lebih mengerikan dari sebelumnya. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan gelap yang sama, sosok yang seolah mengikuti setiap langkahnya. Aldo terbangun dengan keringat dingin, merasa terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Keluarganya mulai merasakan dampak dari kesuksesannya. Meskipun Aldo berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, ada ketegangan yang tidak bisa dihindari. Ibunya seringkali terlihat cemas, seolah merasakan ada yang tidak beres. Aldo berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah hasil dari kerja keras dan keberuntungan, tetapi ia tahu di dalam hati bahwa ada yang lebih dalam yang mengikatnya. Suatu malam, Aldo memutuskan untuk kembali ke warung Bukus, berharap bisa mendapatkan pencerahan. Ketika ia memasuki warung, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Bukus menyambutnya dengan senyuman, tetapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Aldo merasa tidak nyaman. "Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, Aldo?" tanya Bukus, suaranya terdengar lebih serius. "Ya, tetapi ada sesuatu yang aneh. Saya merasa terjebak dalam sesuatu yang lebih besar," jawab Aldo, suaranya bergetar. Bukus menatapnya dengan tajam. "Ingat, setiap pengorbanan memiliki konsekuensi. Kau harus siap menghadapi apapun yang datang setelahnya." Kata-kata Bukus bergetar di dalam benak Aldo. Ia mulai menyadari bahwa semua yang ia peroleh datang dengan harga yang tidak bisa ia bayar. Rasa penyesalan mulai merayapi hatinya, tetapi ia merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa ia putuskan. Ia ingin keluar, tetapi impian untuk sukses dan membantu keluarganya terus mengikatnya pada pesugihan. Hari-hari berlalu, dan dampak dari pesugihan mulai terlihat. Aldo merasakan gangguan yang aneh di rumahnya. Ia sering mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan melintas di sudut matanya. Keluarganya juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat.
Ibunya sering terbangun di tengah malam, merasa ketakutan tanpa alasan yang jelas. Aldo merasa bersalah, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki keadaan. Suatu malam, ketika Aldo terbangun dengan keringat dingin, ia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia memutuskan untuk pergi ke warung bukus lagi, berharap bisa mendapatkan jawaban. Namun, ketika ia sampai di sana, warung itu tampak sepi dan gelap. Bukus tidak ada di tempat, dan Aldo merasakan ketidakpastian yang mencekam. Dalam kebingungan, Aldo berjalan pulang. Namun, saat ia melintasi jalan sepi, ia merasakan ada yang mengikuti. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya, dan saat ia menoleh, ia hanya melihat kegelapan. Jantungnya berdebar kencang, dan ia berlari pulang dengan ketakutan yang menyelimuti. Sesampainya di kosan, Aldo berusaha menenangkan diri. Namun, saat malam semakin larut, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Ia merasa seolah ada sosok yang mengawasi dirinya. Dalam keputusasaan, Aldo teringat akan dukun yang pernah ia temui. Ia ingin mencari bantuan, tetapi ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Dalam keadaan panik, Aldo memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Ia ingin membebaskan dirinya dari belenggu pesugihan yang telah mengikatnya. Ia mencari cara untuk memutuskan perjanjian yang telah ia buat, tetapi semua usahanya tampak sia-sia. Dalam kegelapan malam, ia merasakan kehadiran makhluk yang mengawasinya, menuntut harga yang harus dibayar. Keesokan harinya, Aldo terbangun dengan perasaan hampa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk mengunjungi bukus sekali lagi. Namun, saat ia sampai di warung, bukus sudah tidak ada. Warung itu tampak terbengkalai, dan Aldo merasakan betapa cepatnya dunia yang ia kenal runtuh. Aldo kembali ke kosan, merasa putus asa. Dalam pikirannya, ia menyadari bahwa semua yang telah ia capai tidak ada artinya jika harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Dalam momen terakhir, ia memahami bahwa semua ini adalah sebuah pelajaran berharga. Ia telah terjebak dalam kegelapan, dan kini saatnya untuk menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang ia buat. Malam itu, Aldo terbangun dengan suara yang memanggil namanya. Ia melihat bayangan gelap berdiri di ujung tempat tidurnya. Dalam momen itu, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ia terjebak dalam siklus pesugihan yang tak terhindarkan, dan harga yang harus dibayarnya adalah jiwa dan ketenangan yang telah hilang selamanya. Aldo menyadari bahwa setiap impian yang dicapai dengan cara yang keliru hanya akan membawa penyesalan yang mendalam. Dengan air mata mengalir, ia menutup matanya, mengetahui bahwa nasibnya telah ditentukan oleh keputusan yang keliru. Dalam keheningan malam, Aldo merasakan kegelapan menyelimutinya, dan ia tahu bahwa ia telah membayar harga termahal untuk kekayaan yang tidak pernah ia inginkan.